Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul yafqahu qawli. Ya, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya Pak Farid, selaku narasumber kita juga sudah hadir. Alhamdulillah, selamat pagi Pak Farid. Terima kasih sudah selalu berkenan bersamai kita semua nih setiap Sabtu pagi. Dan juga tentunya Bapak Ibu, sahabat semua yang juga selalu setia membersamai kita di spiritual journey ini. Alhamdulillah ya, beberapa pekan terakhir kita juga kembali masuk membahas terkait dengan ilmu magnet rezeki. Mudah-mudahan semakin memudahkan kita dalam memahaminya dan juga memudahkan kita dalam mengamalkan maupun mempraktekannya ya. Tentunya pagi hari ini yang indah ini ya, ini saya lihat Bu Mila sudah di bis nih ya, mau kemana nih? Wisata. Mau ke Liliang, Mbak Anggi. Liliang wisata, Masya Allah. Ya, ada santunan. Ada santunan, baik fi amanillah, fi imanillah, Bu Mila dan teman-teman ya. Terima kasih buat semuanya. Baik, terima kasih. Dan juga di sini ya, tadi ada Bu Heni ya, chat suara saya apakah cukup jelas, Pak Farid, Bapak Ibu? Bagus. Cukup ya? Bagus. Baik ya, ya mungkin ya, Alhamdulillah. Baik, mungkin ada kendala di speakernya ya, atau silakan boleh login ulang ya, terkadang mudah-mudahan bisa lebih lancar. Dan juga di pagi hari ini ya tentunya saya doakan Bapak Ibu semua, sahabat semuanya ya, kita semua diberikan kesehatan yang prima luar biasa ya. Juga di sini semuanya diberikan keberkahan, kemuliaan, kebahagiaan ya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, soleha ya. Dan juga tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rezeki yang datang lebat tak terhingga ya, dan juga dimampukan untuk bisa umroh maupun mengumrohkan. Mudah-mudahan juga kita bisa dimampukan untuk bisa haji ya, dan menghajikan, serta kita semua insya Allah wafatnya juga husnul khotimah dan mendapatkan syafaat Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya ini adalah, oh, saya juga kok nggak ada suaranya ya. Baik, Pak Aris Gofar, ya mungkin boleh ini login ulang Pak Aris, mudah-mudahan bisa lebih lancar ya mendengar suaranya Bapak Ibu sahabat semuanya. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan masuk tema terkait dengan saya salah, kamu benar ya. Ini kaitannya dengan ilmu magnet rezeki, yaitu garis kebenaran ya. Namun sebelum kita masuk ke materi di pagi hari ini, tentunya nanti Pak Farid akan membukanya dengan doa terlebih dahulu untuk kita semua, dan juga akan menjawab pertanyaan yang masuk di pekan sebelumnya ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi nanti kita lihat nih Pak Farid apakah bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk di minggu lalu ya. Jikalau memang masih ada yang belum terjawab, insya Allah kita jawab di pekan berikutnya. Dan ya, Alhamdulillah di Zoom meeting ini sudah 64 orang, Masya Allah, terima kasih banyak. Ya, ini Bapak Ibu pagi-pagi sudah berkenan untuk langsung join di Zoom meeting kita, dan sudah banyak juga nih yang menyampaikan salamnya. Ya, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, silakan kalau mau share link Zoom yang sudah saya berikan ya ke teman-temannya, tetangganya, saudaranya ya. Ataupun yang di Facebook juga ya, Alhamdulillah juga sudah banyak yang bergabung. Silahkan teman-teman yang di Facebook kalau mau share ya live streamingnya ya. Selain di Zoom meeting, kita seperti biasa kita juga live streaming di Facebook Praditya Channel gitu ya. Jadi silahkan kalau yang mau share di wall-nya, banyak yang ikut, semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya, dan kita semua mendapatkan wasilah kebaikan serta keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, di Zoom meeting sudah ada di sini. Wah, Masya Allah nih ada Ibu atau Bapak Aizainal nih ya. Terima kasih sudah hadir pagi-pagi sekali tadi ya. Juga ada Ibu Heni Sudarto dari Situbondo ya. Waalaikumsalam Bu Heni. Ada Bu Asni juga ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Asni. Kemudian ada Bu Zuraida. Waalaikumsalam. Ya Bu Heni juga apa nih? Alhamdulillah Allah memberikan rahmat dan berkah kesempatan kita untuk bertemu kembali di majelis ilmu ini. Apa kabar Pak Farid dan Mbak Anggi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sehat selalu ya Bu Heni dan juga mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu dan semangat selalu ya. Lalu juga ada Mas Andika ya dari Jakarta. Alhamdulillah juga sudah hadir. Ada Pak Arif ya, alhamdulillah sudah hadir membersamai. Waalaikumsalam. Ada Bu Bandia ya, selamat pagi sahabat surga semuanya. Nih salam dari Bu Bandia. Kemudian ada Ibu Siti Mariam dari Ciledug hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih. Juga hadir tentunya Coach Nana dari Treasure Baby Tan ya, turut menyimak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Coach Nana. Lalu juga ada Mbak Nurul ya, Assalamualaikum Pak Farid, Mbak Anggi, dan bagaimana kabar semua yang hadir di kajian ini? Sehat selalu dan tetap semangat dalam membina ilmu MR. Move dalam satu sama terhubung. Amin. Terima kasih Mbak Nurul ya. Juga ada Ibu Andi Lutfia ya, Waalaikumsalam, Bu Nur Kaya, Waalaikumsalam ya, Coach Nana ya. Semoga semua yang ada dalam grup ini selalu dimuliakan dan dibahagiakan serta dilimpahkan rezeki yang amanah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan tentunya juga ada doa dari Pak Farid ya, semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak lagi, maaf ya ini saya bacanya namanya saja dulu ya. Ada Bu Eni ya dari Bandung, Masya Allah, terima kasih doanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian Pak Pira juga ya, Waalaikumsalam Pak Pira ini dari Kuala Lumpur, Masya Allah juga senang rajin membersamai, terima kasih Pak Pira. Ada Mas Andika tadi ya, Mas Raju juga ya. Waalaikumsalam Mas Raju, selamat bergabung, terima kasih. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Mbak Mila ya, kegiatan santunan di Bogor Barat mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Lalu Bu Sri Enowati dari Bintaro ya, alhamdulillah Pak Marwanto dari Tangerang, terima kasih Bu Heni tadi ya. Dan ada Ibu Siti Mariam, Ibu Ade ya, Sinergi ya. Kemudian Pak Jusnan ya, alhamdulillah. Pak Paridi, alhamdulillah. Pak Purohaya, waalaikumsalam, dan Ibu Unayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah menyampaikan salamnya dan juga doanya di pagi hari ini. Mudah-mudahan malaikat ya, para malaikat yang Allah kirimkan dalam majelis ini ya, yang Allah kirimkan untuk membersamai kita ini juga mengaminkan doa-doanya untuk kita semua, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dalam menerima ilmu ini. Tentunya Bapak Ibu semua kita sama-sama meluruskan niat ya untuk hadir di majelis ilmu ini, dan juga persiapkan diri dalam menjemput ilmunya. Kita niatkan masuk menjemput ridho Allah ya, untuk mudah-mudahan meraih ampunannya ya, karena kita semua juga pasti banyak manusia ya, manusia yang banyak kesalahan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini adalah niat kita untuk terus memperbaiki diri, dan juga Allah ampuni kita semuanya, juga untuk semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam mendapatkan pemahamannya ya, untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, ya rabbal alamin. Dan juga di Facebook ya, alhamdulillah sudah ada hampir 40 orang di sini ya. Ada Pak Awang, Bunda Roro ya, nanti Mbak Munawarmun ya, Masya Allah. Ini kalau nggak salah Mbak Mun yang baru menikah nih ya, Masya Allah, Barakallah, Hufik. Mbak Mun ya, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah ya, sehidup surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada Bu Indras ya, Bu Ninuk Umi Damelia ya, kemudian ada Bu Nur Hayatin Nur, Bu Novita Andriani, Bu Jum, Bu Ambar ya, Bunda Lipi, Bu Haryati ya, Bunda Usri, alhamdulillah ya, Masya Allah, Bu Lipi, Bu Jum, Bu Ambar, Bu Ani dari Papua, Masya Allah, Bu Ayenari juga dari Taiwan, alhamdulillah. Dan masih banyak lagi, mohon izin belum bisa saya bacakan ya. Terima kasih doa-doanya yang di Facebook juga, luar biasa ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar pagi hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau gitu kita akan siap memulai kajian di pagi hari ini. Tentunya masih bersama narasumber kita yang setia berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Selamat pagi Pak Farid, sehat? Sehat, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah ya. Dan juga tentunya di sini Bapak Ibu semuanya, kita doakan bersama juga ya, agar Pak Farid dan juga para guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan ya, dan juga dimudahkan untuk mengumpulkan ilmunya agar bisa senantiasa berbagi pada kita semuanya dan memberikan yang banyak buat kita. Baik, kalau gitu Pak Farid silakan dimulai dengan doa terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan. Pak Farid, dipersilakan.
Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik, rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak berbilang, kebahagiaan yang tidak pernah melebihi dari kebutuhan kita. Dan sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, bahkan salah satu kenikmatannya adalah kita merasa begitu cepat ya, perasaan baru kemarin kita lakukan kajian Sabtu dan sekarang sudah ketemu dengan Sabtu lagi, Masya Allah, luar biasa. Inilah kebahagiaan yang betul-betul tidak berbilang yang kita rasakan, yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita juga sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita berharap semoga Allah memberikan izin kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, marilah kita awali acara kita seperti biasa dengan pembacaan doa. Kita berharap, kita meminta, kita memohon kepada Allah dan hanya bergantung kepada Allah. Semoga apa yang kita laksanakan ini mendapatkan rahmat dan tentunya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, bagi semua orang yang hadir dalam kajian pagi hari ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakan kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usianya dan mudahkan segala urusan kehidupannya. Bahagiakanlah dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang memberikan keberkahan dalam hidup dan tambahkanlah ilmu yang membawa kami menuju kepada ridho-Mu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, mari kita sama-sama juga berdoa. Ada permintaan ini, ada dua permintaan dari jamaah kita. Yang pertama dari Ibu Kinanti, beliau meminta doa kepada kita semua karena ibunda beliau Hajah Susanti binti Sonowijoyo pada saat ini sedang diberikan nikmat tidak sehat oleh Allah, ya, sedang diberikan pahala kebaikan, pahala kesabaran, pahala kepasrahan kepada Allah. Yang kedua juga ada teman kita Bapak Tony Andriana di Medan. Beliau juga sekarang sedang berada di hospital, ya, berada di rumah sehat, dan beliau meminta doa dari kita semua. Mari kita doakan sama-sama kepada mereka dan termasuk kita juga, siapapun itu yang pada saat ini Allah sedang sayang, Allah sedang menyayangi kita, supaya kita bisa mendapatkan pahala yang berlimpah, ya, pahala sabar, pahala penggugur dosa, pahala pasrah kita kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Hilangkanlah penyakit kami, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin KKA rahimakumullah. Seperti biasa kita juga akan membahas beberapa pertanyaan dan testimoni yang muncul di acara kita minggu lalu dan kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama dari Ibu Witri barangkali ya, Pak, bagaimana kalau dosa ke suami yang jika kita minta maaf justru akan menambah persoalan baru? Apakah cukup dengan minta ampun terus kepada Allah? Terima kasih. Wah, ini persoalan tampaknya tidak sederhana kalau saya menangkapnya seperti itu. Semoga Ibu Witri atau Mbak Witri atau yang bertanya ini ada pada pagi hari ini di acara kita. Saya tawarkan untuk diskusi atau konseling secara langsung dengan saya. Nanti minta nomor WA saya ke Mbak Anggi ya. Silakan Mbak Anggi sampaikan ke Mbak Witri atau Bu Witri ini supaya beliau bisa menghubungi saya dan kita akan melakukan diskusi atau konseling secara langsung ya, karena saya punya feeling ya, ini persoalannya tidak mudah. Jadi perlu ada penggalian lebih dalam lagi. Silakan hubungi saya nanti di nomor WA-nya. Lalu yang berikutnya, Ibu Fitri Wahyuni, Pak, apakah saat ingin punya rumah sendiri adalah perisai dosa karena saya masih ikut mertua 19 tahun pernikahan? Ini bagaimana maksudnya ya? Dari pertanyaannya saya masih belum menangkap, tapi saya tebak-tebak aja, saya coba menduga-duga ya. Yang pertama, bisa jadi masih memiliki perisai karena sampai saat ini masih belum punya rumah gitu ya. Bisa jadi seperti itu, 19 tahun pernikahan masih belum punya rumah, bisa jadi. Atau barangkali ada sesuatu yang lain karena pertanyaannya tidak begitu jelas, mohon maaf ini Ibu atau Mbak Fitri Wahyuni ya. Jadi kalau yang kedua saya tebak lagi punya keinginan untuk memiliki rumah. Jadi ini bukan perisai, ini adalah cita-cita kita, keinginan kita gitu ya. Nah, mohon kalau memang Ibu Fitrinya ada diulang lagi pertanyaannya dengan lebih detail, lebih terinci lagi sehingga minggu depan atau pertemuan berikutnya kita bisa bahas dengan lebih banyak ya. Yang berikutnya dari Nonem, ingin disamarkan bagaimana kalau punya orang tua suka berkata kasar, berkata tidak halus, ya tidak etis lah. Dulu waktu kecil kalau bapak sedang marah, bisa sampai bilang kata-kata yang memang betul-betul tidak bagus lah ya. Kebun binatang pun bisa keluar pada anggota keluarganya dan tidak pernah ada ucapan atau bahasa kasih sayang. Akhirnya pada saat dewasa tidak mudah juga bagi kami untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang tua. Bagaimana cara mengatasinya Pak Farid? Gampang gitu ya. Yang pertama, lakukan sholat taubat untuk diri kita sendiri ya. Lalu mohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan terutama kepada orang tua ya. Jadi ini kalau siapapun ini saya tidak menyebutkan namanya. Pertama, lakukan sholat taubat untuk diri kita sendiri. Lalu mohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Andai orang tua kita masih ada, mohon ampun kepada beliau. Mohon ampun kepada beliau. Nah ini nanti yang akan kita bahas tentang saya salah, kamu benar, tentang garis kebenaran. Ini jurus yang sangat luar biasa. Ketika kita bisa mengamalkan jurus ini, Masya Allah, itu perisai rezeki langsung terbuka dan rezeki kita itu langsung datang bertubi-tubi tanpa kita bisa duga. Jadi lakukan sholat taubat untuk diri kita sendiri, lalu mohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan, termasuk dosa kita kepada orang tua. Apapun yang terjadi, kita pasti punya banyak dosa pada orang tua. Apapun yang terjadi dengan perlakuan orang tua kita kepada diri kita, itu tuh mereka tetap orang tua ya. Mereka tetap orang-orang yang harus kita hormati. Mereka tetap orang-orang yang sudah menghadirkan kita ke dunia dari cara Allah menghadirkan kita dunia melalui beliau, melalui mereka, gitu kan. Nah, kalau memang masih ada beliau, minta ampun aja tanpa mesti ngotak-atik dosa kita, dosa beliau, minta ampun aja.
Pokoknya saya sebagai anak, saya minta ampun atas segala dosa saya. Titik. Seperti itu, lakukan. Lalu yang kedua, lakukan sholat tobat untuk orang tua kita, lalu ikhlaskan segala perbuatan mereka dengan kita. Betapapun banyak yang tidak nyaman ya. Nah kalau orang tua masih ada, datangi orang tua kita, lalu kemudian kita sampaikan, kita mohon ampun kepada orang tua atas segala perbuatan dosa dan salah kita kepada beliau. Lalu nggak mungkin juga sih kalau terlalu saklek misalnya, Bapak Ibu saya memaafkan ya, saya ikhlaskan segala kesalahan dan dosamu pada saya selama ini, rasanya nggak mungkin juga ya, nggak etis juga seperti itu. Nah kalau ini ucapkan dalam hati ya, ucapkan dalam hati, kita ridho, kita rela dengan apapun yang terjadi dengan perlakuan orang tua yang terjadi kepada diri kita ya. Lakukan terus-menerus minimal selama 40 hari, jangan terputus. Yuk kita lihat hasilnya ya, lihat hasilnya. Jadi nggak perlu menyalahkan siapa-siapa, salahkan diri kita sendiri. Yang berikutnya Ibu Bandiah dari Karanganyar, bagaimana kalau kita dikeluhi orang lain Pak, apa yang mesti kita lakukan? Maksudnya adalah orang lain berkeluh kesah kepada kita gitu ya. Nah kalau saya biasanya akan bertanya kepada beliau itu, apa manfaatnya kamu mengeluh? Apa manfaatnya kamu mengeluh ke saya? Gitu. Kalau tidak ada ya mendingan stop. Yuk kita mengeluh kepada Allah saja, gitu. Mengeluh kepada Allah saja. Oke, Anda mengeluh. Oke, apa persoalannya? Kan begitu. Jadi yang kita selesaikan bukan keluhannya, tapi persoalannya. Apa persoalannya? Lakukan garpu talak untuk mengetahui persoalan yang sesungguhnya. Dari situ, ayo kita lakukan review ibadah kita secara vertikal, secara horizontal. Kita review juga dosa vertikal, dosa horizontalnya, dan dengan cara seperti itu, biasanya dia akan berhenti mengeluh, gitu kan. Lalu kemudian dia juga akan mendapatkan pemahaman tentang hidup itu seperti apa sih sebetulnya, gitu ya. Jadi mengeluh itu berarti kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Berkeluh kesah itu tidak ridho dengan ketentuan Allah. Berkeluh kesah itu berarti kita mengadukan tanda petik perbuatan Allah kepada sesama manusia. Nah, itu sesuatu yang sangat tidak baik ya. Jadi jangan pernah kita mengeluh. Yang berikutnya, Ibu Ana Winarti, bagaimana caranya kita bisa berpikir positif sewaktu lagi ada persoalan dengan suami? Karena kalau lagi ada persoalan di pikiran tuh keluarnya kok ya dapet suami kayak begini, ya Allah nggak perhatian lah, cuek lah, dan macam-macam lah gitu ya. Gampang Bu Ana gitu ya, gampang banget gitu ya. Apa perlu kita nanti suatu saat ngadain kajian khusus tentang rumah tangga gitu ya? Gampang banget ya. Bagaimana supaya kita tetap berpikiran positif? Gampang banget dengan suami, dengan pasangan. Coba aja ingat-ingat zaman kita naksir dulu ya. Coba kita ingat-ingat zaman kita naksir dulu. Apa sih yang menarik ya? Apa sih yang menarik dari beliau itu? Apa sih yang menarik dari pasangan kita itu? Fokus aja pada kebaikannya itu gitu kan. Fokus pada kebaikannya itu. Paksakan untuk selalu tetap fokus pada kebaikan beliau. Artinya apa? Ingat-ingat aja kebaikan beliau dulu pada saat kita zaman dulu, barangkali kita juga masih belum terlalu syar'i barangkali gitu ya. Kita katakan naksir beliau, pacaran dengan beliau, kita kagum dengan beliau, kita kemudian merasa nyaman dengan beliau dan sebagainya. Ingatnya itu aja gitu ya. Ingat yang itu aja gitu. Nggak usah ingat-ingat yang tidak baiknya ya. Karena apa, yang kalau kita ingat yang baiknya saja, insya Allah hati kita akan tenang ya. Kemudian kita ridho juga bahwa ini adalah suami ini, apapun yang terjadi itu adalah jodoh kita, seseorang yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk hidup bersama-sama di dunia, hidup sehidup sesurga. Lalu lakukanlah sholat taubat untuk diri kita sendiri, lalu mohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Lakukan juga sholat taubat untuk pasangan kita, lalu ikhlaskan segala perbuatan mereka kepada kita, betapapun banyak yang tidak nyaman ya. Lakukan terus-menerus minimal 50 hari. Yuk kita belajar riyadoh 40 hari, jangan terputus. Kalau terputus, ulangi lagi. Terputus, ulangi lagi seperti itu. Dan ini sesuatu yang memang tidak mudah. Tetapi kalau kita bisa lakukan secara konsisten, istiqomah, insya Allah segala persoalan hidup itu juga akan berasa sangat mudah. Akan berasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan
kebahagiaan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ya. Berikutnya ini dari A12, waduh mohon maaf ini namanya nggak ada ya. Mau nanya Pak Farid, yang dimaksud dengan dunia kuantum itu seperti apa ya? Saya masih belum begitu memahaminya. Dunia kuantum itu adalah dunia energi. Saya ambil dua definisi yang umum ya. Yang pertama, dunia kuantum adalah dunia energi. Ini tidak terlihat tetapi ada dan terasa. Halus banget dan sangat berperan dalam kehidupan kita ya. Secara umum dunia kita itu dibagi menjadi dua. Kita ada dunia realita, dunia kenyataan. Yang kedua itu ada dunia kuantum. Di mana dunia kuantum itu sesuatu yang memiliki energi yang sangat luar biasa ya. Tidak terlihat tetapi ada ya, dan terasa gitu. Kemudian dunia kuantum itu juga adalah dunia yang berseberangan atau bertentangan dengan dunia realita ya. Ada perbedaan yang sangat jelas. Dunia kuantum atau kuantum energi itu menolak segala fakta yang berkaitan dengan logika akal dan perkiraan matematik. Tetapi ia penuh dengan keajaiban ya. Penuh dengan perkara-perkara yang tidak disangka-sangka, yang manfaatnya itu luar biasa. Ada ini yang kita pergunakan di dalam ilmu magnet rezeki itu. Kita bekerja ya atau berhidup di dalam dunia kuantum, dunia keajaiban gitu ya. Nah ini sementara seperti itu. Oppo A12, mohon maaf ini siapa, Bapak atau Ibu, mohon maaf, hapunten saya tidak tahu. Yang terakhir dari Ibu Nina Hendarsih, kalau kita, ini testimoni ya. Jika kita bicara yang baik-baik saja, di kepala kita itu terasa piar itu apa ya, langsung pecah gitu ya, langsung enak, langsung enteng, dan ada perasaan bahagia di hati kita. Allahu Akbar, Masya Allah. Yang terakhir ini dari Bu Heni Sudarto ya, tapi belum saya bisa bahas. Mohon izin Bu Heni, kalau Ibu ada temannya itu silahkan menghubungi HP saya, WA saya, karena tampaknya persoalannya juga cukup besar ya ini ya. Dari persoalan beliau selama ini, kalau saya melihat sejarah hidupnya, cerita, histori dan sebagainya, ini perlu penggalian dan pendampingan yang lebih serius, lebih dalam. Silahkan Bu Heni berikan nomor HP saya kepada beliau, WA saya ya. Nanti insya Allah akan saya bimbing secara personal. Gitu ya. Baik, sementara itu dulu Mbak Anggi, mohon waktu ya seperti biasa 30 detik untuk saya break sebentar. Baik, ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparannya dari jawaban tadi ya, jawaban dari pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran juga buat kita semuanya ya. Di sini sedikit saya bantu jawab, tadi ada yang bertanya terkait dengan Riyadhah 40 hari untuk wanita ya, karena kita ada halangan sebulan sekali. Nah ini silakan dilanjutkan. Betul seperti apa yang disampaikan oleh Bu Aan, misalnya sudah 25 hari terputus karena haid ya. Jadi begitu selesai, lanjutkan ke hari 26 dan seterusnya sampai dengan 40 hari. Jadi kecuali halangannya karena tidak ada uzur ya, bukan karena haid gitu ya, atau ada karena benar-benar tidak sehat atau bagaimana, jadi itu baru ulang kembali. Ya misalnya kelupaan, ketiduran, ya ini di bahasa nggak nikah ya, jadi itu baru ulang kembali, jadi mulai dari nol lagi. Tapi kalau ada uzurnya, ini silakan dilanjutkan saja. Ya mudah-mudahan cukup jelas ya Bu Novi. Baik, ya. Oke, nah Bapak Ibu, ini alhamdulillah ya hari ini kita akan masuk terkait dengan materi yang menantang nih ya kalau untuk kita para pengamal ilmu magnet rezeki ya. Ini masuk dalam jurus yaitu turunkan garis kebenaran ya. Saya salah, kamu yang benar ya. Bagaimana Bapak Ibu, boleh dituliskan di kolom chat, khususnya nih bagikan banyak ya di sini ya yang pengamal ilmu magnet rezeki ya, sahabat-sahabat magnet rezeki. Terkait dengan jurus saya salah, jurus garis kebenaran ya, saya salah, kamu benar ya. Ini saya rasakan banget sebagai salah satu yang paling menantang. Nah itulah kenapa kita harus sering-sering kembali mengulang-ulang belajar. Mudah-mudahan dengan cara ini kita lebih paham, lebih mengetahui ya apa sih hikmah luar biasa di balik jurus ini yang mudah-mudahan kita bisa praktekkan dan juga kita bisa semakin memperbaiki diri kita. Seperti itu. Dan ya
Keren judulnya Mbak ya. Baik, mungkin bagi beberapa orang ya yang belum tahu terkait dengan jurus garis kebenaran ya, ini ada di audio juga Pak Nasrullah, tapi di sini tentunya Pak Farid akan menjelaskannya dengan cara yang lebih majleb nih biasanya. Jadi siap-siap tisunya Bapak Ibu karena pasti biasanya lebih majleb, lebih mengena. Tapi mudah-mudahan majleb dan mengena ini membawa kita untuk bisa semakin memperbaiki diri kita ya. Insya Allah semuanya adalah kita niatkan untuk mengharap ampunan Allah dan mendapatkan ridhonya. Ini ada sedikit dari Mbak Mega, jurus ini luar biasa sekali Mbak Anggi, alhamdulillah pelan-pelan sudah mengamalkan hidup terasa tenang, Masya Allah, alhamdulillah ya. Bu Winarni juga, Bu Zuraida juga, terima kasih. Baik, kalau gitu Bapak Ibu kita akan lanjutkan ya materi kita tentunya bersama Pak Farid ya, agar penjelasan terkait dengan saya salah kamu benar di sini kita semua makin paham dan juga makin bisa mempraktikkannya bersama-sama. Kalau gitu Pak Farid, silakan. Baik. Terima kasih Mbak Anggi, dan saya siapkan dulu materinya. Sudah munculkah? Ya, sudah. Ya. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ada beberapa tulisan, beberapa chat tadi muncul bahwa ini jurus yang paling tidak mudah untuk dijalankan. Memang betul demikian gitu. Memang betul demikian, jurus yang paling tidak mudah dilakukan kalau kita belajar tentang ilmu ma'rifat rezeki. Ada satu pesan juga dari saya barangkali gitu kan, kita ini sudah belajar begitu banyak berbagai macam jurus, berbagai macam cara, trik-trik, tips-tips gitu kan, tetapi kehidupan kita kok merasa masih belum begitu baik ya, masih gitu-gitu aja gitu, katakanlah demikian. Nah, persoalannya adalah biasanya kita belajar banyak, biasanya kita ikut berbagai macam training, berbagai macam kajian, tetapi persoalan yang paling utama, yang paling biasanya terjadi adalah karena kita tidak istiqomah untuk menjalankan jurus tersebut. Kita tahu, kita belajar, kita tahu, ya kemudian kita praktekkan mestinya, tetapi kadang-kadang biasanya banyak yang terjadi pada saat mempraktekkannya itu tidak bisa konsisten, tidak bisa istiqomah. Ayo lakukan 40 hari misalnya seperti itu ya, lakukan 40 hari supaya kita bisa mendapatkan perubahan dalam hidup kita, tetapi baru seminggu aja udah merasa tidak sanggup untuk meneruskannya. Nah, itulah persoalannya. Jadi memang istiqomah, kemudian konsistensi, kemudian sabar untuk menjalani persoalan ini, sabar untuk menjalankan berbagai macam jurusnya, itulah yang membuat kadang-kadang hidup kita itu tidak pernah berubah. Bapak Ibu, mari kita mulai ya. Di dalam kehidupan sehari-hari pernah nggak ngalamin gitu ya, pernah nggak melihat, atau jangan-jangan kita pernah mengalami ya, melihat ada orang adu mulut gitu ya, bahkan adu jotos di jalan gitu ya, atau jangan-jangan kita sendiri pernah melakukan seperti itu gitu. Bisa jadi ini persoalannya muncul gara-gara sesuatu yang sangat sederhana kan begitu. Misalnya nih kalau kita bawa kendaraan gitu ya, membawa kendaraan, gara-gara sen kiri belok kanan. Ayo, siapa yang suka melakukan seperti itu? Sen kiri belok kanan gitu ya. Biasanya kan emak-emak gitu ya. Emak-emak itu kalau naik motor sennya ke kiri tapi beloknya ke kanan. Tiba-tiba ketumbur, tiba-tiba kesenggol gitu kan. Waktu kita mau marahin dia lebih galakan lagi daripada kita. Kata-kata seperti itu. Ini sederhana gitu kan. Atau mungkin gara-gara tabrak belakang, gara-gara semacam-macam, atau gara-gara senggolan di konser musik gitu ya, kan sesuatu yang sangat sederhana sebetulnya. Atau gitu lah, jangan-jangan nih biasanya nih kalau misalnya kita mau ada acara, mau ada katakanlah family gathering atau apapun lah di lingkungan kita masing-masing, gara-gara urusan dress code saja, gara-gara urusan seragam saja, Masya Allah, luar biasa. Itu bisa berantemnya kemana-mana. Bisa nggak tanya-tanyaan, bisa nggak tegur-teguran gitu kan. Bisa memutus silaturahmi, Allahu Akbar. Padahal gara-gara yang satu pingin dress code-nya pakai warna merah, yang satu pingin dress code-nya pakai warna biru, yang satunya lagi dress code-nya pingin pakai warna hijau.
cuman gara-gara sesuatu yang sangat sederhana, tidak memiliki nilai strategis, tapi itulah kita. Ya, itulah kita, gitu kan. Nah, ini sesuatu yang sering terjadi. Atau mungkin gara-gara menu makanan, yang satu pinginnya ada somai, yang satu nggak suka somai, yang kedua pinginnya ada pete, yang satu, yang keempat petenya nggak suka, bau, macam-macam. Gara-gara yang seperti itu saja bisa terjadi apa? Adu mulut, adu jotos, adu macam-macam. Ya, sehingga apa yang terjadi? Apa yang akibat yang terjadi dari kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini? Badan kita babak belur, kalau sempat sampai berantem ya, kalau sempat sampai kita adu jotos gitu kan, baku pukul gitu ya. Kemudian ada lagi malu ditonton orang banyak, kalau kejadian di tempat umum gitu kan. Seperti ini yang terjadi di pasar kayak gara-gara kesiram air sedikit misalnya di pasar lagi yang padat kesenggol, atau belanjaannya itu telurnya pecah misalnya kesenggol orang. Hal-hal yang sederhana yang seperti ini ya, lalu ditonton banyak orang, lalu bisa jadi ini urusannya panjang dan bisa jadi ini sampai ke petugas keamanan, ke polisi dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu apalagi bisa jadi masuk hospital atau bahkan nyawa melayang. Masya Allah, astagfirullah, subhanallah. Jangan pernah terjadi masuk hospital, dirawat di sana, atau mungkin bahkan nyawa kita melayang hanya gara-gara sesuatu yang tidak material. Sesuatu yang sangat sederhana, yang remeh-temeh, sesuatu yang kalau kita pikir-pikir itu, Masya Allah, gua malu juga kemarinnya berantem gitu kan. Nah, Pak, jikapun kita pada posisi yang benar, ingat ya, jikapun kita berada pada posisi yang benar, mereka yang salah, lalu kita ribut dengan orang itu, lalu kita berantem dengan orang itu, lalu kita baku pukul dengan orang itu, adu mulut dengan orang itu, dan kita menang. Ya, saya katakan, jikapun kita berada pada posisi yang benar, lalu kita merasa menang, dan orang itu kemudian kalah di depan umum, katakanlah demikian, apa yang kita rasakan? Pertanyaannya sederhana, apakah ada perasaan bahagia di hati kita? Jawab secara jujur, bahagia seperti apa bahagianya? Gitu kan? Apakah, tanyakan pada hati Rodi, apakah timbul penyesalan nggak di hati? Ini sesuatu yang mesti kita jawab secara jujur. Ini kita bicara saya salah, kamu benar. Ini jurus dari menurunkan garis kebenaran. Ya. Jikapun, sekali lagi saya tanya, jikapun kita berada pada posisi yang benar dan kita menang di dalam pertikaian itulah, perselisihan itu, apakah ada perasaan bahagia di hati kita? Bisa jadi perasaan bahagia, nyaman pada saat itu. Berapa lama saya tanya? Setelah lewat kejadian itu timbul nggak penyesalan di hati kita? Ya Allah, nyesal saya tadi sudah mempermalukan orang di depan orang banyak. Ya Allah, nyesal tadi saya sudah bikin orang itu bonyok, ya. Sudah bikin orang itu babak belur saya pukul. Ya Allah, nyesal. Ya. Nyesal kenapa? Karena saya sampai harus berurusan ke polisi, urusannya panjang, lalu kemudian ini berkelanjutan, habis waktu, habis tenaga, habis uang juga untuk urusan-urusan yang seperti ini. Kan seperti itu. Belum lagi kalau misalnya walaupun kita menang, posisi kita benar, kita juga masuk hospital juga gitu. Allahu Akbar. Yuk, tanyakan pada hati nurani kita. Timbul nggak penyesalan di dalam hati? Bapak Ibu, teman-teman hadirin KKA di rahimakumullah. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa ribut? Ya kan? Kenapa bisa terjadi? Karena masing-masing pihak itu merasa paling benar. Betul kan? Seperti itu. Masing-masing kita, masing-masing pihak merasa bahwa diri kita yang benar, pihak kita yang paling benar. Yang lain tuh yang nggak benar, saya yang benar. Contoh di dalam ilustrasi gambar di layar Bapak Ibu semua. Ini angka 9 apa angka 6? Bagi mereka yang ada di sebelah kiri saya, gitu, sebelah kiri saya, gitu kan, ini melihatnya angka 6. Tapi bagi dia yang ada di sebelah kanan saya menghadap layar,
di sebelah kanan saya dari layar saya ini, itu melihatnya sebagai angka 9. Pertanyaan saya, sampai kapan dia akan menemukan kebenaran dari kedua belah pihak ini? Yang satu mengatakan ini 6, yang satu mengatakan ini 9. Kamu yang nggak benar ini 6, kamu yang nggak benar ini 9. Kedua belah pihak mengatakan seperti itu. Jadi masing-masing pihak ini merasa paling benar, merasa dirinya paling benar. Masing-masing pihak berpegang pada aturan yang ada di pikirannya. Masing-masing pihak ya memegang peraturan yang ada di pikirannya, di kepalanya, di benaknya. Bukan peraturan yang sesungguhnya. Masing-masing pihak itu tidak ingat dengan aturan yang sesungguhnya seperti apa, gitu. Atau sengaja melupakan peraturan itu karena ada hawa nafsu yang mendorong untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau kita masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, sering kita dihadapkan pada kondisi yang sejenis yang serupa. Ada orang yang sangat arogan, ada orang yang sangat semena-mena dalam hidupnya, ada orang yang sesuka hati membuat aturan yang belum tentu itu benar. Mari kita lihat, jujur saja kita mesti mengatakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kondisi negara kita pada saat ini? Ya, bukankah kita merasa bahwa kondisi ini betul-betul seperti orang melihat angka 6 dan angka 9. Pemerintah melihat ini sebagai angka 6, rakyatnya melihat sebagai angka 9. Satu pihak melihat saya yang benar, kamu yang tidak benar, pihak lain mengatakan saya yang benar, kamu yang tidak benar. Di mana titik temunya? Nah, ini sesuatu yang kadang-kadang sesuatu itu, pertengkaran itu dimulai oleh hal-hal yang sangat-sangat sederhana. Ya. Kenapa bisa terjadi keributan? Kenapa bisa terjadi konflik? Karena apa? Karena kita barangkali tidak ingat dengan ketentuan, dengan aturan yang sesungguhnya. Bertengkar gara-gara konflik batas tanah, padahal sudah jelas batasnya. Bertengkar gara-gara warisan, memperebutkan harta warisan, padahal sudah ada ilmunya, sudah ada aturannya. Ya, sudah ada standarnya bagaimana cara berbagi warisan, itu sudah ada. Kenapa ini bisa terjadi? Karena semua terjadi gara-gara ada yang berusaha untuk menang sendiri, membuat garis kebenaran sendiri, menciptakan garis kebenaran sendiri, membuat ketentuan sendiri. Kenapa membuat ketentuan sendiri? Biasanya diawali dengan sifat serakah, ingin menang sendiri. Padahal kalau kita kembalikan pada ketentuannya, kalau kita kembalikan kepada aturannya, pasti tidak akan ada yang namanya konflik. Pasti tidak akan ada yang namanya perselisihan. Sederhana sebetulnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Saya berikan satu cerita sederhana, apakah ini fiksi atau true story tidak penting, tetapi yang paling penting itu adalah makna dari cerita ini. Pernah mendengar nggak kisah 3 kali 7 sama dengan 25? Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Ada 2 orang santri ya di pesantren lah gitu kan, berdebat tentang hasil perkalian 3 kali 7. Yang satu mengatakan 3 kali 7 itu 21, sementara yang satunya lagi mengatakan 3 kali 7 itu sama dengan 25. Berdebatlah mereka di situ. Yang benar itu 21. Enggak, yang benar itu 25. Siapa bilang, ayo kita pakai kalkulator, ayo kita pakai hitungannya. Enggak bisa, dikatakan seperti itu ya. Lalu gara-gara tidak ketemu titik temunya gitu kan, tidak bisa kompromi, mereka sepakat mengadukannya ke guru mereka, ya ke ustadznya lah gitu ya, ke Pak Kiainya gitu. Lalu gurunya itu, Pak Kiainya itu, Pak Ustadznya mengatakan, yuk kita sepakati ya, kalau ada jawabannya yang tidak benar, maka dia akan dicambuk 21 kali. Gitu kan.
Kalau ada yang menjawabnya tidak benar atau siapapun yang jawabannya tidak benar, maka saya akan cambuk. Ya, saya akan cambuk. Yang nggak sampai 21 kali sih ya, kebanyakan kalau seperti itu. Saya akan cambuk, saya akan pecut bagi santri yang jawabannya tidak benar, jawabannya salah, gitu kan. Lalu persoalannya apa? Si Kiai menyatakan, ini Kiai, si Fulan ini mengatakan bahwa 3 kali 7 itu sama dengan 25. Badu menceritakan ke Kiai tentang pendapat Fulan bahwa 3 kali 7 itu sama dengan 25. Menurut saya, si Badu bilang, 3 kali 7 itu sama dengan 21, bukan 25. Apa yang terjadi? Lalu sang Kiai mencambuk si Badu yang jawabannya 21. Ya, si Badu dicambuk yang jawabannya 3 kali 7 sama dengan 21. Protes dong si Badu. Ya, Kiai, saya kan menjawab pertanyaan perkalian yang benar. 3 kali 7 sama dengan 21, tetapi kenapa saya yang dicambuk? Gitu. Jawaban gurunya dengan sangat kalem, sederhana. Jelas saya mencambuk kamu karena kamu orang yang tidak cerdas. Karena kamu santri yang tidak cerdas. Kenapa tidak cerdas? Kenapa mau berdebat dengan orang yang nggak pinter? Kenapa mau berdebat dengan orang yang bahasa umumnya bodoh gitu? Kenapa mau berdebat dengan orang yang mikir aja kagak bisa gitu? Tetapi kamu habiskan waktu kamu untuk berdebat dengan orang yang tidak cerdas, dengan orang yang tidak pinter. Mau ngapain? Saya cambuk kamu, berarti kamu yang tidak cerdas. Kamu yang tidak bijak. Allahu Akbar. Jadi ini ilustrasi sederhana di dalam kehidupan kita, kadang-kadang gara-gara persoalan yang sangat sederhana, persoalan yang sepele, gitu kan, gara-gara dress code, gara-gara warna baju, gara-gara warna sepatu, gitu kan, gara-gara jenis makanan, ada yang suka, tidak suka, lalu kita berdebat habis-habisan, adu jotos, baku pukul, baku hantam, sampai masuk hospital, sampai urusan ke polisi, berarti kita yang tidak waras. Berarti kita yang tidak cerdas, berarti kita yang merasa bahwa diri kita itu mempertahankan sesuatu yang tidak prinsip. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, tapi jangan salah sangka ya, jangan salah kira, jangan salah mengartikan bahwa pada setiap kesempatan kita mesti melakukan seperti itu, enggak juga. Pada sesuatu yang sangat prinsip, urusan akidah misalnya, mau tidak mau sampai nyawa pun taruhannya, lakukan yang terbaik, katakan itu yang paling benar. Urusan akidah, urusan kejujuran, ya, apapun yang terjadi, sampai babak belur sekalipun, kalau itu terkait dengan prinsip yang jujur, kita tidak mau berbohong, itu pertahankan sampai dimanapun. Yang dimaksud untuk tidak mempertahankan garis kebenaran ini adalah untuk hal-hal yang sifatnya sehari-hari, hal-hal yang sifatnya sepele, hal-hal yang sifatnya sebetulnya itu sesuatu yang sangat sederhana, ngapain kita mesti ribut? Ya, lain halnya dengan yang sifatnya tadi akidah, terkait dengan tauhid, terkait dengan keimanan kita dan sebagainya, pertahankan semaksimal mungkin. Makanya yuk kita belajar. Hari ini kita akan belajar, ada yang disebut dengan kebenaran mutlak, ada yang disebut dengan kebenaran relatif. Ketika kita bicara kebenaran mutlak, pertahankan sampai dimanapun juga. Tetapi untuk kebenaran yang sifatnya relatif, ngapain kita mesti repot-repot mempertahankan sesuatu yang tidak terlalu prinsip, sesuatu yang remeh-temeh. Itu yang ingin saya sampaikan sebelum kita lanjutkan. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah, mari kita masuk ke dalam kebenaran mutlak dan kebenaran yang relatif. Kebenaran mutlak itu hanya milik Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Apa kebenaran yang milik Allah? Apa kebenaran yang mutlak itu? Banyak sekali. Itulah
Mengapa kita ingin mengajak teman-teman sekalian, Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah, yuk belajar, yuk ngaji, yuk sinau, yuk kita pelajari apa saja kebenaran-kebenaran mutlak itu, kebenaran-kebenaran Allah itu yang harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan, bahasa heroik kan seperti itu ya. Jadi kebenaran dari Allah, kebenaran yang milik Allah itu banyak diteliti dan ternyata terbukti secara ilmiah. Kalau kita berbicara apa kebenaran mutlak, yuk sholat, yuk zakat, yuk puasa, yuk naik haji. Itu adalah kebenaran mutlak. Ini sesuatu yang betul-betul mesti kita lakukan dan tidak ada tawar-menawar, dalam arti tawar-menawar untuk sesuatu yang tinggalkan begitu saja. Tawar-menawar untuk sesuatu yang sebetulnya itu tidak diperbolehkan secara syar'i. Bahwa sholat itu bisa dijamak, bisa dikosor, itu adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahwa puasa itu bisa kita tinggalkan karena alasan yang syar'i, itu adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita dan tidak mengurangi nilai dari kebenaran mutlaknya itu. Ya, tidak mengurangi nilai dari kebenaran mutlaknya itu. Ya, jadi siapa yang boleh mengatakan sholat itu boleh ditinggalkan? Boleh ditinggalkan dengan alasan syar'i dan harus diganti, kan begitu ya. Nah, ini yang ingin kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kebenaran mutlak itu ketika diteliti, banyak diteliti oleh para ilmuwan gitu, itu memberikan apa ya, manfaat yang sangat luar biasa. Saya berikan satu contoh ya. Jadi ini ada penelitian secara ilmiah terkait dengan manfaat sholat berjamaah. Ya, saya berikan satu video yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita. Mari kita simak sebentar. Rahasia ilmiah di balik sholat berjamaah. Pemirsa beriman, selain memiliki pahala yang nilainya 27 derajat lebih tinggi dari sholat sendiri, tahukah Anda, terdapat penelitian yang pernah dilakukan di Amerika yang mengungkap bahwa ternyata sholat berjamaah memiliki hikmah positif yang tidak kalah besarnya terhadap tubuh manusia. Seperti apa rahasia ilmiah di balik sholat berjamaah bagi tubuh kita? Berikut tim berita Islami masa kini akan memaparkannya. Seorang profesor dalam bidang fisika di sebuah universitas di Amerika Serikat membuat satu kajian tentang mengapa disyariatkan sholat berjamaah di dalam Islam, serta apa kelebihan dari sholat berjamaah dalam kehidupan umat Islam. Dari hasil penelitiannya, menurut sang profesor, tubuh manusia terdiri dari dua muatan elektrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dalam perjalanan hidup manusia setiap harinya, semasa kita bekerja, beribadah, atau istirahat, kita banyak menggunakan tenaga. Dan dalam proses ini, berlaku pertukaran muatan-muatan positif dan negatif, yang menyebabkan ketidakseimbangan muatan-muatan tersebut di dalam tubuh kita. Ini menyebabkan kita merasa letih dan lesu apabila kita selesai menjalankan aktivitas-aktivitas harian kita. Muatan-muatan ini perlu diseimbangkan untuk memulihkan kondisi badan kita kembali normal, agar kembali segar dan dapat menjalankan aktivitas-aktivitas lain tanpa gangguan. Lalu apa kaitannya dengan sholat berjamaah? Terkait dengan sholat berjamaah, timbul satu persoalan di benak profesor tersebut. Mengapa dalam Islam disyariatkan untuk sholat secara berjamaah, dan mengapa sholat 5 waktu yang didirikan oleh orang Islam mempunyai bilangan rakaat yang tidak sama? Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, dan Subuh 2 rakaat. Sebagai seorang non-muslim yang mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang fisika, profesor tersebut berpikir untuk menjalankan kajian tentang perkara ini dan mengaitkannya dengan aktivitas-aktivitas harian yang memerlukan pemulihan muatan-muatan positif atau negatif tadi. Pertama sekali, sang profesor mengkaji kaitan jumlah rakaat dan sholat berjamaah dan fungsinya dalam menyeimbangkan muatan-muatan elektrik di dalam tubuh manusia.
Pada saat melakukan sholat berjamaah, kita disyariatkan supaya meluruskan dan merapatkan barisan atau saf. Bahu bertemu bahu dan tumit bertemu tumit. Dan pada saat tubuh kita bergeseran dengan tubuh jamaah lain yang berada di kiri dan kanan kita, tubuh kita mengeluarkan muatan-muatan yang berlebihan. Dan muatan-muatan ini akan ditarik oleh muatan elektrik yang berlawanan dalam tubuh rekan kita. Jamaah lain juga akan mengeluarkan muatan-muatan elektrik dari tubuh mereka. Dan muatan elektrik ini akan ditarik oleh muatan yang berlawanan dari tubuh kita. Dengan ini, berlakulah keseimbangan muatan positif atau negatif. Maka semakin lama pergeseran ini berlangsung, semakin seimbang dan semakin segar tubuh kita. Penelitian ini sejalan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apabila kita bangun dari tidur, maka badan kita merasa segar dan sehat. Dalam keadaan ini, tubuh kita mengandung muatan positif atau negatif yang hampir seimbang. Jadi apabila kita mendirikan sholat subuh berjamaah, kita hanya memerlukan sedikit pertukaran muatan elektrik dari dan ke dalam tubuh kita. Itulah rahasia ilmiah mengapa sholat subuh hanya 2 rakaat. Seterusnya, setelah seharian kita bekerja, membanting tulang atau memerah otak, muatan elektrik ini tidak lagi seimbang dengan kehilangan banyak tenaga dari badan kita. Oleh karena itu, kita memerlukan pertukaran muatan elektrik yang banyak. Dan sholat berjamaah memainkan peranan untuk memulihkan keseimbangan ion muatan elektrik ini. Karena itulah, sholat zuhur berjamaah didirikan 4 rakaat untuk memberikan waktu kepada pemulihan muatan elektrik tadi. Proses yang sama berlaku pada waktu sore. Kita juga mengeluarkan banyak tenaga melanjutkan tugas-tugas kita dan kehilangan banyak muatan ini. Sekali lagi, proses penyeimbangan ini berlaku apabila kita mengerjakan sholat asar berjamaah sebanyak 4 rakaat. Selepas waktu asar, setelah pulang dari kerja, biasanya kita hanya melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu banyak menggunakan tenaga dan waktu yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, tidak terlalu banyak tenaga yang kita keluarkan. Seterusnya kita akan pergi ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah sebanyak 3 rakaat. Pengurangan dalam rakaat ini berlaku karena kita tidak kehilangan terlalu banyak tenaga dan penyeimbangan muatan elektrik ini berlaku dalam jangka waktu yang agak kurang dari sebelumnya, zuhur dan asar. Kemudian, timbul persoalan di benak sang profesor. Mengapa sholat Isya didirikan 4 rakaat? Karena secara logika kita tidak melakukan banyak aktivitas pada waktu malam dan tidak memerlukan pengumpulan muatan elektrik yang banyak pada saat tidur. Setelah melakukan pengkajian lebih mendalam, Profesor menemukan rahasia ilmiah di balik jumlah rakaat ini. Ya, seperti yang kita pahami, umat Islam sangat dianjurkan supaya tidur pada awal waktu malam dan bangun di sepertiga malam untuk menunaikan sholat-sholat sunnah, terutama sholat sunnah tahajud. Jadi dari fakta ini, profesor tersebut menyimpulkan bahwa sholat Isya berjamaah sebanyak 4 rakaat dapat menyediakan penyeimbangan muatan elektrik dan pengumpulan tenaga yang cukup untuk kita bangun pada waktu sepertiga malam dan menunaikan sholat tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa beriman, itulah penjelasan mengenai rahasia ilmiah di balik sholat berjamaah yang dapat menyeimbangkan dan menyegarkan tubuh jika kita kerjakan secara berkelanjutan. Dari penelitian yang ditemukan profesor tadi, dapat kita simpulkan bahwa segala amalan dan perintah Allah sebenarnya mempunyai hikmah yang tersirat untuk kebaikan umat Islam itu sendiri. Sungguh hanya Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Ya, saya pun entah ini apa ya, entah ini perasaan saya atau bagaimana. Biasanya pada saat kita mau melaksanakan sholat duhur, katakanlah sholat duhur ya berjamaah itu, saya pribadi merasakan ya, terus terang saja merasakan bahwa kok rasanya ngantuknya itu enggak karu-karuan ya pada saat menunggu azan, menunggu qomat ya, saat azan itu selesai azan itu nunggu qomat, wah rasanya itu masya Allah luar biasa. Pada saat takbiratul ihram rakaat pertama gitu rasanya tuh lelah sekali, ngantuk sekali. Tetapi selesai kita mengucapkan salam, kita keluar dari masjid atau dari musola, masya Allah ya, badan itu terasa seger, ngantuk itu hilang.
awalnya pun saya tidak tahu kenapa dia terjadi. Apalagi kalau sudah suruh sholat Jumat gitu ya. Sholat Jumat pada saat khotib sedang berkhutbah itu Allahu Akbar, kadang-kadang nggak bisa nahan kantuk. Kadang-kadang nggak bisa nahan kantuk. Tetapi selesai sholat Jumatnya keluar Allahu Akbar, yang terjadi badan itu betul-betul segar. Nah, inilah kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak yang diteliti oleh para ahli. Apa sih manfaat dari katakanlah sholat berjamaah itu? Kenapa subuh itu 2, kenapa duhur 4, kenapa asar 4, kenapa maghrib 3, kenapa isya 4? Itu sesuatu yang jadi rahasia Allah, dan rahasia Allah ini ternyata ada nilai-nilai ilmiahnya. Ini kebenaran mutlak. Ada satu lagi sebetulnya, saya bicara tentang manfaat dari sholat tahajud dan sebagainya. Tetapi mari kita lihat ini sebagai salah satu kebesaran Allah yang lebih meyakinkan lagi bahwa agama yang kita anut ini memiliki begitu banyak kebenaran, ya, kebenaran mutlak, bukan kebenaran relatif. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kalau kita bicara tentang kebenaran yang mutlak, itu hanya milik Allah. Dan kalau untuk hal seperti ini, ayo kita pertahankan sampai dimanapun juga. Tetapi ya tentunya kita mesti belajar juga mana yang betul-betul sesuai sunnah, sesuai dengan syari ataupun tidak. Nah, sekarang mari kita belajar kebenaran relatif. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, terjadinya perselisihan, terjadinya adu jotos, terjadinya pertengkaran, terjadinya perkelahian, itu biasanya gara-gara kebenaran yang relatif. Kebenaran yang diyakini oleh diri kita sebagai sesuatu yang benar. Sesuatu yang mesti kita pertahankan, padahal itu belum tentu benar. Mari kita lihat contoh-contoh kebenaran relatif yang selama ini membuat kita hidupnya tidak nyaman. Seringkali kita mencoba mempertahankan itu sehingga apa? Hidup kita tidak bahagia, hidup kita tidak nyaman, lalu yang terjadi pintu rezeki pun juga tidak terbuka. Apa yang menjadi kebenaran yang relatif? Ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan ini kadang-kadang kita pertahankan mati-matian, padahal ini sesuatu yang mungkin saja relatif. Contoh sederhana yang ilmu pengetahuan yang berabad-abad diyakini. Pertama, dulu ada mengatakan antroposentris, egosentris. Pertama kali manusia diciptakan di muka bumi ini, mereka berpikir bahwa manusia primitif itu adalah sebagai pusat dari alam semesta, sebagai sumber dari segala sumber. Tetapi kemudian ilmu ini, anggapan ini, pemahaman ini dirubah. Setelah sekian ratus abad, muncul yang disebut dengan geosentris. Geosentris ini mengatakan bahwa bumi sebagai pusat dari alam semesta. Itu pun bertahan berapa abad, lalu berubah lagi menjadi heliosentris. Matahari sebagai pusat alam semesta. Sampai detik ini, sampai hari ini, kita masih meyakini bahwa matahari sebagai pusat alam semesta. Apakah ini akan abadi? Apakah pemahaman ini akan menjadi sesuatu yang mutlak? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi suatu saat entah zaman kita, entah zaman anak cucu kita, entah zaman anak keturunan kita, mungkin 100 tahun ke depan lagi ada pemahaman baru tentang apa? Tentang pusat alam semesta ini seperti apa. Ini relatif, bisa berubah setiap saat tergantung penemuan ilmiah yang terbaru. Lalu yang kedua, ini juga kadang-kadang menjadi sesuatu yang kita pertahankan mati-matian, kepercayaan mistis warisan leluhur. Mohon maaf kalau saya mesti mengatakan apa yang mesti saya katakan. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit adanya. Contoh sederhana, kalau saya sebagai orang Jawa dulu dikatakan, kamu nggak boleh bepergian kalau di hari Selasa. Kamu nggak boleh duduk di depan pintu, nanti nggak akan dapat jodoh. Kamu waktu punya bayi, waktu punya anak masih bayi, itu letakkan gunting di dekat si bayi supaya bisa mengusir setan. Kan seperti itu. Kepercayaan mistis warisan leluhur yang kita tidak pernah tahu apa dasar hukumnya, katakan begitu ya.
dasar percayanya dari mana, tetapi kita terima begitu saja, ditelan aja sudah, jalanin aja, padahal itu belum tentu benar. Lalu muncul lagi keyakinan atau pandangan hidup kita. Kita selama ini selalu berpikir, memiliki keyakinan bahwa positif itu pasti baik, negatif itu pasti tidak baik. Allahu Akbar, Masya Allah, 2019, 2020 dimulailah penjungkir balikan keyakinan ini. Dulu sampai 2019, 2020 awal kita meyakini bahwa positif itu adalah pasti baik. Negatif itu sesuatu yang tidak baik. Tetapi mulai 2019, 2020 awal, positif itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Saat kapan? Saat COVID melanda kita. Orang sedang tidak sehat, lalu dites rapid atau PCR, yang diinginkan hasilnya pasti ingin hasil negatif. Ingin hasil yang tidak positif. Padahal dulu positif itu bagus, negatif itu tidak bagus. Sekarang pada saat terjadi COVID, kebalikannya. Inilah keyakinan yang sifatnya relatif. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Sesuatu yang tidak bisa bertahan lama, sesuatu yang memang tidak mutlak, karena itu bukan kebenaran yang datangnya dari Allah. Hal-hal begini yang membuat kadang-kadang kita itu mesti berantem dengan orang lain, berbegaduh dengan orang lain, baku pukul dengan orang lain, padahal sesuatu yang sebetulnya bukan berasal dari Allah, katakanlah seperti itu. Ya, dulu mengatakan mens sano in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Gitu ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ayo, sekarang lagi ramai kasus apa? Kasus Sambo, ya. Freddy Sambo itu badannya bagus, sehatnya luar biasa, tapi jiwanya kuat nggak? Masa ajudannya sendiri sesama polisi juga dibunuh dengan sangat keji. Apakah itu mens sano in corpore sano? Dipatahkan, ya, dipatahkan pandangan hidup kita, keyakinan yang seperti itu yang pada saat ini menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, lalu kalau kita terlalu percaya dengan kebenaran yang sifatnya relatif, ya, terlalu percaya dengan kebenaran yang sifatnya relatif, percaya saja. Ya. Akibat kebenaran relatif itu akan muncul sikap sombong di dalam diri kita. Bahwa saya paling benar, kamu yang nggak benar. Bahwa saya yang memiliki kebenaran, kamu tidak boleh memiliki kebenaran. Yang kedua akan muncul apa? Sikap takabur dalam kehidupan kita. Bahkan bisa terjadi kita itu lari dari Allah, murtad atau ateis. Mau contoh bahwa ternyata kebenaran relatif itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita murtad? Kita nonton satu video ini, kajian kali ini kita banyakin nonton saja ya. Ini ada satu video yang sangat bagus, menarik kalau buat saya. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Prof, good afternoon. How are you? Fine, sir. Fine, sir. What are you people drinking? This is Freshio. Freshio is back. Yes, sir. Freshio is back. That's nice. Mark Angel, I heard you just won the YouTube Gold Award. Is that true? Yes, sir. Wow, you people really try, you know. Thank you, sir. It's God, though. It's God that is doing everything for us, sir. Yes, sir. It's God. God? Which God? Our God. Your God. Where is your God? Our God is in heaven. Can you see your God? No. Can you touch your God? No. Then there is no God. Science has proven it, that anything you cannot see or touch does not exist. So you don't have a God. But sir, are you a graduate? I am a professor.
Professor, excuse me. How do you know there is no God? Common sense. I use my sense. Where is your sense? My sense is up here. Can you see your sense? No. Can you touch your sense? No. That means there is no sense. Yes, because according to science, anything you cannot see or touch does not exist. So, you don't have sense. Emanuela. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah. Ini lucu gitu lah. Ini job yang lucu sebetulnya, gitu kan. Jadi kalau saya katakan tadi, ketika kita meyakini kebenaran relatif, sains, ilmu pengetahuan terlalu berlebihan, kita meyakini bahwa ini sesuatu yang mutlak terjadi, mutlak menjadi milik kita, maka akan muncul sifat sombong. I am a professor. Kamu sekolah nggak? Kamu sekolahnya di mana, kan begitu? Lalu takabur bahwa apa namanya, ilmu pengetahuan itu adalah segala-galanya. Yang terakhir bahkan bisa meniadakan Tuhan, meniadakan Allah. Padahal dibalas oleh si anak-anak tadi, karena Anda tidak bisa melihat pikiran, tidak bisa menyentuh pikiran, maka yang terjadi Anda tidak punya pikiran. Sederhana sekali. Dan itulah yang terjadi pada diri kita dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang garis kebenaran, turunkan garis kebenaran yang sifatnya relatif. Turunkan garis kebenaran yang merupakan produk dari manusia. Nggak ada manfaatnya untuk kita melakukan seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang apa tadi, keributan di jalan, rebutan lahan, senggolan di konser musik, atau berantem gara-gara dress code, warna baju, gara-gara menu makanan, itu kita itu mempertahankan kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang relatif. Ngapain gitu loh, mempertahankan kebenaran yang relatif yang tidak memiliki nilai-nilai yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Bukankah ketika kita berantem dengan orang lain, baku pukul dengan orang lain, memutuskan silaturahmi dengan orang lain, lalu kemudian kita tidak menyukai orang lain, lalu kita kemudian menggibahi orang lain, memfitnah orang lain, bukankah sebetulnya ini adalah perisai-perisai yang akan menutup pintu rezeki kita? So, buat apa kita mempertahankan yang seperti itu? Jika tidak bermanfaat untuk kita, turunkan garis kebenaran. Saya salah, kamu benar. Berarti itu akan mengubah mindset kita untuk low profile. Ngapain sih gua ribut hanya gara-gara warna dress code? Ngapain sih gua ribut hanya gara-gara barangkali itu sen kanan belok kiri? Ya sudah, kejadian kita kesenggol, kejadian kita nabrak, ridho dengan kodok dan kodarnya Allah. Ridho dengan ketentuan Allah. Barangkali ketika saya terjatuh dari kendaraan, barangkali ketika saya nyenggol kendaraan orang lain, Allah sedang memperingatkan satu dosa saya. Allah sedang mencoba mengingatkan saya punya dosa apa, kan begitu. Tapi kalau dosanya ternyata tidak pernah kita lakukan, kita review diri kita, kemudian kita mencoba melihat ke belakang apa dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan ternyata nggak ketemu, barangkali Allah sedang memberikan ujian karena kita mau naik pangkat, mau naik tingkat. Nanti kita bahas di jurus yang berikutnya, paradox of Candy gitu ya, hakikat dari ujian, hakikat dari musibah. Ada satu bukan klien terlalu gagah ngomongnya. Ada satu teman yang konsultasi dengan saya, beliau mendapatkan persoalan, lalu saya minta untuk melakukan garpu tala. Setelah selesai garpu tala, kita coba review ke belakang, hubungan vertikalnya, hubungan horizontalnya bagaimana. Ternyata tidak menemukan hal-hal yang boleh dikatakan sebagai dosa-dosa besar, tidak. Dosa bukan dosa ya, katakanlah sholatnya pun juga memang selalu penuh, tidak pernah bolong seumur hidupnya, tetapi kadang-kadang suka tidak di awal waktu, itu masih sesuatu yang bisa ditoleransi. Ketika melihat itu tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tidak ada maksiatnya, maka barangkali Allah sedang memberikan ujian ini untuk kita naik tingkat, untuk naik kelas pada
pada tingkat yang berikutnya, kan begitu. Jadi balik lagi ke sini, ngapain kita mesti bersikukuh dengan kebenaran yang sifatnya relatif? Sesuatu yang hubungan manusia itu relatif, ya sudahlah, ngalah aja lah gitu kan. Mengubah mindset kita untuk urusan menjadi low profile, kan gampangannya begitu. Ya udah, saya salah, kamu benar. Katakan seperti itu. Ketika kita masing-masing orang mengatakan saya salah, yang kamu yang benar, saya nggak benar, kamu yang benar. Katakanlah suami istri misalnya. Suaminya mengatakan, Bunda, aku yang nggak benar, kamu yang benar. Lalu istrinya mengatakan, ayah, aku yang nggak benar, kamu yang benar. Apa yang terjadi? Wow, Masya Allah, luar biasa. Sama-sama menyadari kesalahannya, sama-sama mengaku bahwa dirinya yang tidak benar, maka inilah awal dari kebahagiaan kita. Inilah sesuatu yang akan membuka pintu rezeki kita selebar-lebarnya. Mudah? Memang tidak mudah. Kalau mudah, hadiahnya cuma piring cantik dan gelas 3 biji. Karena ini tidak mudah, hadiahnya surga. Karena ini tidak mudah, hadiahnya adalah kebahagiaan. Kan seperti itu sederhananya. Nah, yang terakhir, menurunkan garis kebenaran pada saat hubungan kita, urusan hubungan makhluk dengan Sang Khalik, bermakna kita mengikuti segala ketentuan Allah. Turunkan garis kebenaran kita ketika kita berhadapan dengan Allah. Turunkan garis ego kita ketika kita berhadapan dengan Allah. Turunkan garis kebenaran yang kita yakini ketika kita berhubungan dengan Allah, bahwa Allah yang pasti benar. Saya makhluknya adalah makhluk yang tidak punya kuasa, tidak punya tenaga, tidak punya apapun. Allah lah yang maha benar. Allah yang pasti selalu benar. Ketika kita bisa mengatakan seperti itu, melakukan seperti itu, itulah yang disebut dengan pasrah dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan ridho dengan segala qada dan qadarnya Allah. Kalau kita sudah ridho dengan Allah, kalau kita sudah pasrah dengan Allah, percaya. Percaya saja, 1000% Allah akan mudahkan segala hidup kita, segala urusan hidup kita. Allah akan bukakan pintu rezekinya, Allah akan berikan rezeki yang melimpah ruah dan berkah. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, gampang ya, hidup kita mau bahagia, turunkan garis kebenaran kita. Gampang. Kalau kita ingin hidup nyaman, ngapain mesti mempertahankan sesuatu yang sebetulnya itu bukan kebenaran mutlak milik Allah. Itu bukan datangnya dari Allah. Sebenarnya itu hanya sekedar kebenaran sifatnya relatif milik manusia yang kita yakini bahwa itu tuh betul, gitu ya. Baik, Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sampai di sini karena sudah jam 7:19 juga. Ya, terima kasih banyak. Silakan Mbak Anggi untuk diakhiri sebentar. Baik, ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparannya yang luar biasa ya. Meskipun ini makjleb tadi pemaparannya, tapi diselingi dengan video-video yang bikin kita ini ya ketawa ya. Tapi tadi mudah-mudahan mendapat insight dari video-video yang disampaikan atau di-sharingkan oleh Pak Farid. Mohon izin Pak Farid, banyak beberapa yang juga japri minta video nih, nanti boleh izin di-share ya Pak Farid. Baik. Baik, terima kasih Pak Farid. Dan juga ya, silakan Bapak Ibu boleh dituliskan ya di kolom chat. Apa nih pembelajaran terbaik atau apa manfaat terbaik yang didapatkan dari materi terkait dengan garis kebenaran ini ya, menurunkan garis kebenaran terkait dengan saya salah dan kamu benar ya. Tadi mudah-mudahan kita jadi semakin clear ya. Selama ini mungkin ada beberapa kita juga sering mendengarkan ya. Terkait apalagi yang para pengamal magnet rezeki ya, ini sudah sering kita belajar juga, tapi memang tantangan sekali ya dalam mempraktekkan jurus menurunkan garis kebenaran ini ya. Tidak berbeda misalnya disiplin kata ya, karena tidak ada yang paling mudah semudah disiplin kata ya dalam mengubah nasib, tapi garis kebenaran ini tantangannya luar biasa. Makanya nggak heran tadi ya, pertanyaan-pertanyaannya juga sudah masuk. Terima kasih atas pertanyaan yang masuk Bapak Ibu semuanya. Insya Allah ini akan disampaikan ke Pak Farid untuk dibahas di pertemuan berikutnya ya.
Jadi silakan apabila masih ada pertanyaan juga boleh tuliskan di Facebook ya, di chat Facebook, di chat Zoom, ataupun langsung WA ke saya di 081211391230 ya. Di sini sharing ya, izin. Dari Buaan banyak Mbak Anggi, luar biasa banget materi pagi ini, alhamdulillah ya. Kemudian Mbak Gita, kebenaran hakiki hanya milik Allah, kebenaran manusia hanya relatif ya. Ini juga hal baru yang kita dapatkan di materi Pak Farid hari ini. Lalu juga Pak Iqbal, ilmu dasar iman yang paling sering naik turun ya. Untungnya ada jurus tombol ajaib ya. Benar ya Pak Iqbal. Lalu juga dari Oppo ya, harus selalu terus belajar tentang garis kebenaran, biar istiqomah ya. Masya Allah. Kemudian ada Bu Ibet ya, belajar untuk selalu bisa introspeksi diri. Mbak Anggi menyadari apapun peristiwa tak nyaman yang dialami itu karena kesalahan diri ya. Baik. Nah, insya Allah selalu dipraktekkan di kehidupan sehari-hari dari Bu Novi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah sharing di kolom chat ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Ade atau Pak Ade ya. Insya Allah nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Farid di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi aktif mengikuti kajian ini selama 1,5 jam, nggak berasa ya, insya Allah ya. Banyak hal yang kita dapatkan, banyak hal yang semakin membuat kita lebih paham dan juga kita semakin mengetahui hikmah luar biasa dari mempraktekkan jurus menurutkan garis kebenaran ini. Saya sendiri juga merasakan ini luar biasa sekali, dan inilah pentingnya kita ngulang-ngulang ya Bapak Ibu ya. Baik kita tiap hari mendapatkan banyak ilmu, banyak sharing kajian ya. Tapi ini adalah cara kita untuk mengulang-ulang, mengingatkan kembali, diingatkan kembali, karena tentu saja pada saat kita sudah kembali ke rutinitas ya, itu tuh kadang-kadang jurus-jurus itu jadi hilang gitu ya. Nah inilah kenapa kita harus ngulang-ngulang lagi supaya kita diingatkan lagi. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk mempraktekkan jurus-jurus ini, khususnya nih jurus dari magnet rezeki. Kita juga doakan ya Ustadz Nasrullah yang meramu jurus ini, mudah-mudahan juga mendapatkan pahala jariah ya dari amal yang sudah diberikan pada kita semua, dan juga tentunya Pak Farid yang sudah melengkapinya ya dengan sangat baik, sehingga kita semakin mudah, semakin semangat ya, khususnya semakin semangat untuk bisa mempraktekannya. Baik Bapak Ibu semuanya ya, sebelum mengakhiri seperti biasa mohon izin di sini saya sharing melaporkan ya terkait dengan seperti biasa, laporan sahabat berkat cinta, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Dan ini alhamdulillah Jumat kemarin kita juga seperti biasa menyalurkannya di 4 kota, di Bandar Lampung, Jakarta, Semarang, dan Jombang. Alhamdulillah dengan dana yang masuk dan sudah kita salurkan di sini sebesar 1 juta ya. Pekan lalu ada sisa saldo sebesar 836.000 dan ada tambahan saldo baru sedekah sebesar Rp440.000, sehingga dari total 1.276 masih ada sisa sebesar 276.000 untuk kita salurkan di Jumat berikutnya. Bagi Bapak Ibu ya yang merasa banyak mendapatkan banyak manfaat dan juga ingin sama-sama kita bersyukur, silakan kalau mau ingin berkontribusi ya mendukung program ini, boleh langsung saja ke kontak saya ya di 0812-139-1230, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada para donatur yang sudah rutin untuk membersamai program ini, bersedekah rutin setiap minggunya, setiap Jumat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah muliakan, bahagiakan ya dunia akhirat, dan juga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan bagi keluarganya ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk dapur sahabat sudah terus juga membersamai program Sahabat Berkat Cinta ya dengan memasakkan dan membagikannya kepada yang membutuhkannya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya, dan kita akan tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Jadi jangan live dulu ya, sayang sekali, karena tentu saja di sini di majelis ilmu Bapak Ibu yang kita akan cari sini adalah pada saat doanya. Kenapa? Karena di sini kita bersama dalam satu energi yang positif, dan juga Allah kirimkan malaikat-malaikat yang membersamai kita. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan ya di dalam majelis ilmu ini Allah kabulkan buat kita semua. Pak Farid akan memimpinnya dengan doa penutup buat kita, dan nanti kita juga akan ada foto bareng ya. Silakan yang mau foto bareng bisa sambil siap-siap nanti ya open cam. Pak Farid dipersilakan untuk menutupnya dengan doa. Silakan Pak.
Baik, Mbak Anggi, Bapak Ibu, hadirin teman-teman, kakak adik rahimakumullah, mari kita tutup acara kita pagi hari ini dengan pembacaan doa sebagai salah satu wujud rasa syukur kita diberikan kemudahan di dalam belajar bersama-sama tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bimbinglah kami untuk tetap setia di jalan-Mu ya Allah, jalan yang Engkau ridhai untuk kami dan seluruh anak keturunan kami. Ya Allah ya Basit, hanya Engkau yang maha membolak-balikan hati makhluk-Mu. Tanamkan dalam jiwa orang-orang yang kami cintai rasa kasih sayang yang tulus, rasa kasih sayang yang murni dan semata-mata berkasih sayang karena-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Kudus, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati di hatinya, ada benih-benih sombong, iri hati, dengki, dusta, mohon bersihkan dan sucikanlah hati-hati kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Afu, ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti, merasa dizolimi karena kesalahan kami yang sengaja ataupun tidak disengaja, bukakanlah pintu hati mereka ya Allah, agar mampu memaafkan kami. Ya Allah ya Ghafar, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapak kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Mengasihi. Ya Allah, ya Mujib, jabahkanlah doa-doa kami. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu. Karena hanya kepadamu lah tempat kami bergantung dan tempat kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, terima kasih atas kebersamaan kita di pagi hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat dan Allah mudahkan segala urusan kita. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima kasih Pak Farid atas sharingnya yang luar biasa hari ini ya. Kita doakan Bapak Ibu semuanya ya, mudah-mudahan Pak Farid senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan ya. Semakin diluaskan lagi ilmunya untuk menggali-gali kebaikan buat kita semuanya, dan amin. Bisa jadi kita praktekkan juga menjadi amal jariah buat Pak Farid keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Ya, silakan Bapak Ibu boleh di-on-kan kamera. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu boleh di-on-kan kamera videonya. Yuk kita foto bersama. Sebentar. Ini Masya Allah sepertinya banyak nama-nama baru ya. Salam kenal Bapak Ibu semuanya ya yang sudah bergabung. Mudah-mudahan banyak hal bermanfaat yang didapatkan dan kita terus ya untuk istiqomah masuk dalam majelis ilmu. Baik. Oke, mohon izin nih yang ada suara-suara saya ambil
Baik ya, seperti biasa kita ingin menjemput ridho Allah ya dengan hadirat di majelis ilmu ini. Silakan angkat tangannya ya. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita semua. Mudah-mudahan dengan masuk ke majelis ilmu ini, Allah ampuni dosa-dosa kita semua dan juga Allah semakin sayang dan cinta kepada kita semua ya. Oke, 1, 2, 3 ditahan. Saya foto. Sebentar, tahan dulu. Oke, sebentar layar kedua. Baik, ya kemudian angka 1 ya kalau di magnet rezeki ini satu sama terhubung. Jadi kita semua di sini di dunia kuantum itu satu sama terhubung ya. Insya Allah energinya sama-sama positif berkumpul di sini ya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Baik, oke. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah mau bersama di Sabtu pagi yang indah ini. Selamat akhir pekan bersama keluarga, menikmati waktu indahnya, dan juga sampai jumpa lagi insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan kelapangan waktunya, dan kita semua juga semakin semangat terus ya. Saya Anggi, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi Pak Farid dan teman-teman semuanya. Ya, kita tutup sama dengan beristighfar 3 kali yuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة أعطونا السلام أعطونا الطفولة